Sang mahasiswa STIT Muhammadiyah Kota Banjar kembangkan teknologi tepat guna berupa alat kalibrasi arah kiblat. Pengembangan tersebut sebagai sebuah terobosan untuk memudahkan masyarakat, terutama dalam penentuan arah kiblat dan penguburan jenazah. Dalam ajaran agama Islam, arah kiblat begitu penting guna menunjang ibadah seperti sholat maupun posisi jenazah saat dikuburkan. Saat ini masih banyak yang manual, bahkan berpatokan pada matahari. Meski ada aplikasi pada smartphone maupun alat berupa kompas, namun itu kerap terjadi kendala yakni kurang akurat. Dari alat yang dirancang dengan berbagai bahan elektronika yang begitu mudah didapat, Julaiha berharap kedepannya bisa lebih berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Julaiha mendapatkan pendampingan dari dosen yang memang menguasai bidang tersebut. Adapun kelebihan alat ini yaitu sensitivitas alat yang memungkinkan penentuan arah kiblatnya akurat meski berada di sekitar area elektromagnetik. Berbeda dengan kompas di pasaran yang berputar secara terus-menerus ketika berada di sekitar magnet. Di Banjar sendiri memang belum ada mahasiswa yang membuat alat tersebut. Julaiha berharap kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi demi kemaslahatan umat Islam. Jadi saya di sini sebagai mahasiswa STIT Muhammadiyah Kota Banjar, jurusan PAI, memanfaatkan teknologi saat ini yaitu untuk mengetahui arah kiblat, yaitu dengan membuat alat kalibrasi arah kiblat ini seperti ini, untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan arah kiblat. Melihat ya secara umum banyak sekali perdebatan di antara masyarakat, khususnya di Kota Banjar mungkinnya masih ada yang secara manual ataupun hanya melihat dengan matahari seperti itu. Nah, kami kembangkan dengan bekerja sama dan juga didampingi oleh dosen untuk membuat teknologi ini. Ini kan khususnya untuk arah kiblat ya. Ini digunakan di masjid dan juga sesuai dengan tujuannya itu di masjid dan juga di kuburan agar kita tidak salah menempatkan posisi kita mengiblat kemana sesuai dengan ajaran kita. Seperti itu ajarannya. Ya mungkin karena dengan teknologi ini, digital ini, kami mengembangkan beberapa aspek ya di sini dan sensitivitasnya sangat tinggi gitu. Di sini sangat sensitif sekali gitu. Jadi mudah untuk menemukan arah kiblat karena itu sudah disetting seperti itu. Yang diharapkan ya, semoga kedepannya inovasi ini dapat dikembangkan lagi. Dan juga dapat lebih memasyarakatkan lagi, digunakan di masyarakat seperti itu. Proses pembuatannya itu harus memahami dulu elektronika dasar dan elektronika digital. Jadi mahasiswa itu, jadi kita itu kan lebih ke kampus merdeka. Jadi ada multidisiplin ilmu, bukan hanya di bidang agama saja, karena di STIT Muhammadiyah itu hanya satu prodi, yaitu prodi PAI. Nah, bagaimana prodi PAI bisa memanfaatkan teknologi? Ini salah satunya adalah kalibrasi arah kiblat. Itu kan nyambung dengan jurusan PAI. Nah, mahasiswa dilatih untuk memahami tadi materi elektronika dasar dan elektronika digital, salah satunya pemrograman. Memang ada kendala, kesulitan gitu, lama adaptasinya lama gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan proses berjalan dan itu memakan waktu juga lumayan lama untuk memahami di bidang digital tadi seperti itu. Kalau tidak punya dasar emang panjang. Gitu kan, beda dengan yang sudah punya dasar itu mah kan beda lagi, karena ini lebih ditekankan untuk lebih pengembangan multidisiplin ilmunya, maka mahasiswa itu memahami materi-materinya agak terlambat seperti itu. Sebetulnya alat ini banyak dikembangkan oleh teman-teman yang lain, cuman
alat ini dikembangkannya lebih ke alat yang di pasaran mudah dan bisa dioperasionalkan lebih mudah gitu kan. Nah, mahasiswa itu tidak susah nanti untuk mencari komponen-komponen ketika mau dikembangkan selanjutnya seperti itu. Kalibrasi arah kiblat itu sebetulnya bisa menggunakan selain ini juga banyak gitu kan. Kayak menggunakan HP, handphone, itu banyak aplikasi-aplikasi yang terkait dengan kalibrasi. Cuman ada titik kelemahannya apa? Yaitu ketika ada elektromagnetik menggunakan HP itu biasanya bergesernya derajatnya agak error gitu kan. Beda dengan menggunakan alat yang sudah kami buat, itu sensitivitasnya agak ada resistansinya lah gitu kan. Berbeda dengan yang menggunakan HP. Itu sisi kelebihannya. Dan murah sebetulnya Mas. Alat ini murah. Banyak di pasaran alat-alatnya gitu. Bisa di toko online juga banyak gitu kan sebetulnya. Ini juga kan kita membuat membeli komponennya itu yang lebih mudah. Ada yang lebih mahal gitu kan. Ada juga itu kayak GPS. GPS itu harga sekitar jutaan gitu. Tapi kita membeli GPS yang murah dan itu fungsinya sama, cuman yang berbeda sensitivitasnya Mas. Kalau GPS yang lebih mahal itu stabilitasnya lebih bagus, kalau ini kegeser sedikit pun agak error gitu. Nah, tapi ada titik stabilnya gitu kan, seperti itu. Nah, rencana itu kami mau mitra dengan Kemenag, terus BHRD, dan mungkin nanti kedepannya kita dengan MUI gitu. Dan ini perlu juga ada sertifikat alat itu untuk diterima oleh masyarakat umum. Seperti itu. Kalau secara keilmuan udah jelas, kita mengambil dari referensi-referensi yang sudah ada dan itu bisa dipertanggungjawabkan dalam segi keilmuannya. Harapan saya mahasiswa itu bukan hanya mempelajari bidang ilmu di satu prodi saja, tapi mempelajari apa yang sekarang kita butuhkan gitu. Kita jangan dimanfaatkan oleh teknologi, tapi kita memanfaatkan teknologi untuk bidang keumatan. Muhafid, Harapan Rakyat, Banjar.